Kita lanjut ke bagian berikutnya, penggunaan do atau does, kemudian dengan did. Dalam bahasa Inggris itu mengenal istilah konjugasi ya, atau conjugation. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dia waktunya berbeda, maka ada beberapa kata yang berubah. Bahasa Indonesia tidak seperti itu, sama aja mau bicara sekarang, kemarin, atau nanti, itu nggak ada perubahan. Tapi yang berubah itu ya, cuman kata kerja doang ya, cuman kata kerja atau verb, kemudian ada kata tanya juga nanti yang berubah. Dan waktu itu disebut juga tense. Tense itu waktu, misalkan present tense, past tense, future tense. Nah, tapi kita bicara di sekitar past dan present dulu ya, yang future nanti dibahasnya. Oke, agar lebih mudah, saya buat udah diagram seperti ini. Jadi masa lalu itu disebutnya past, saat ini present, dan nanti future. Ini presentnya dalam bentuk simple ya. Simple itu sederhana. Simple past atau present simple terserah, sama aja. Ini dalam bentuk simple. Nah, present itu apa sih? Present itu saat ini, sekarang, kebiasaan, aktivitas atau rutinitas yang masih berlangsung dan juga akan berlangsung ya. Masih berlangsung dan akan berlangsung. Kalau past itu kebiasaan juga, rutinitas juga, tapi saat itu aja atau tidak lagi dilakukan, tidak berlangsung lagi, tidak dilakukan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya, past. Simpelnya ini sudah berlalu, present masih akan berlangsung ataupun sedang berlangsung. Kita ambil contoh, karena kita lagi bahas do ya, kita pakai do dulu aja biar mudah dan melanjutkan dari video sebelumnya. Oke, do di sini mengerjakan, sama did juga mengerjakan artinya. Kita ambil contoh bahasa Indonesia dulu deh yang gampang ya. Misalkan kamu mengerjakan, ini kurang besar nggak? Mengerjakan PR. You do your homework. Dalam bahasa Inggris ya, kata do itu ataupun present menyatakan berarti ya, kebiasaan juga. Misalkan kamu biasa mengerjakan PR, you do your homework. Artinya anak itu masih sekolah, kemudian dia biasa mengerjakan PR, terus nanti juga akan mengerjakan lagi ya. Nah, kemudian dia mengerjakan PR. Contoh lainnya, dia mengerjakan PR. Apa ya bahasa Inggrisnya? Ambil yang laki aja ya. He does his homework. Do atau does di sini ya. Oke. Biar jelas. Artinya dia biasa mengerjakan PR. Sorry. Dia biasa mengerjakan PR. Nah, kemungkinan anak ini ya masih sekolah. Masih SD, SMP, mungkin SMA ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ini did? Artinya sama juga mengerjakan. Misalkan kalau did gini ya. Misalkan kita jadi bapak, kita ngomong ke anak. Dulu bapak tuh ngerjain PR setiap hari. Ya,
setiap ada tugas. Kalau lebih gampang aja kita tulis bahasa Indonesianya ya. Saya dulu mengerjakan PR setiap hari. Nah, ketebak nggak ini bahasa Inggrisnya apa? Saya dulu mengerjakan PR setiap hari. Ada kata mengerjakan sama tuh artinya. Oke, kita bisa berbahasa Inggris seperti ini aja ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, kata-katanya seperti ini. We can say, I did my homework every day. Oke, versi ini dulu ya, perhatikan ya. Saya dulu ngerjain PR itu setiap hari. Nah, kata did ini bisa berarti dulu ya. Dulu mengerjakan PR setiap hari. Tapi sekarang udah enggak lagi karena yang mengatakan saya ini orang tua ya. Misalkan saya lah. Saya ini udah jadi bapak. Bapak bilang ke anak saya, bapak bilang ke anak saya bilang ke anak saya, bapak dulu ngerjain PR tuh setiap hari. Jadi bukan I do my homework every day ya, tapi I did my homework every day. Beda dengan ini ya. Do, nanti dah sebentar lagi. I did my homework every day. Saya mengerjakan PR setiap hari. Kebiasaan, rutinitas, tapi saat itu atau saat itu saja tidak lagi, karena saya sekarang udah jadi orang tua, saya bukan siswa lagi, jadi nggak ada PR kalau saya sekarang. Kalau anak saya, dia masih terus ada PR, karena dia masih sekolah, dan mungkin besok akan ada PR lagi, besoknya lagi, ya. Oke. Nah ini yang did sebagai kata kerja ya, sebagai verb ya. Ini sebagai verb, ini. Oke. Nah, ini juga sebagai verb. Oke. Nah, ini does sekarang dia mengerjakan PR. Artinya dia masih mengerjakan PR, dia masih sekolah. Kemudian yang contoh dia lagi yang dulu misalkan dia dulu juga mengerjakan PR ya. Kita mulai dari sini, di ini udah. Kita nunjuk ke teman kita misalkan, atau ke istri kita nih. Dia juga dulu ngerjain PR setiap hari. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya dulu boleh lah. She did her homework every day. Oke, dia melakukan bahasa Indonesia ini banget ya. Dia mengerjakan PR setiap hari. Dia juga mengerjakan PR setiap hari. Nah, itu bisa diartikan seperti itu ya. Yang penting dalam bahasa Inggris itu that we have to pay attention ya. Yang harus kita perhatikan itu kata kerjanya nih. Oke. Kata kerjanya inilah yang disebut konjugasi atau perubahannya ya. She did her homework every day. Kalau ada seseorang mengatakan she did, itu artinya pasti sudah dan tidak lagi ya. She did her homework every day. Untuk yang contoh ini ya, misalkan ini ibunya lagi diceritain, tuh dia juga ngerjain PR setiap hari. Gitu. Nah ini perbedaan ya antara do, does dengan did. Jadi kalau does ataupun do, untuk pasnya dia semua jadinya did ya. Perubahannya jadi did, mengerjakan juga. Lalu bagaimana nih kalau misalkan bertanya, kamu ngerjain PR
Ayo, yang sebelumnya udah ya. Oke, aku tulis lagi aja. Kamu mengerjakan PR? Ini maksudnya setiap hari. Do you do your homework? Do you do your homework every day? Nah, yang future nanti ya. Nanti yang future kita nanti dulu aja yang ini. Do you do your homework every day? Apakah kamu mengerjakan PR setiap hari? Mengerjakan PR setiap hari. Ya, seperti itu. Nah, ini artinya dia mungkin besok akan ada lagi. Oke. Do you do your homework every day? Kemudian yang berikutnya kalau dia does, itu coret aja ya. Does she do? Ini sama artinya ya. Her homework. Saya singkat aja ya. Every day. Oke, yang lain sama dengan yang di atas. Ini yang di sebelumnya udah. Apakah dia dua do tapi satu kata kerja satu tanya ya. Apakah dia mengerjakan PR setiap hari? Does she do her homework every day? Nah, kalau di bentuk pasnya, bertanyanya ada perubahan nggak? Ada ya. Kata tanyanya itu berubah kalau tense-nya berbeda ya. Ini yang disebut conjugation ya. Karena sudah berlalu, udah lewat. Tapi ini memang harus banyak dilatih dan juga banyak baca ya. Sering banyak baca aja. Yang penting kita paham dulu nih teorinya. Oh, ini penggunaannya untuk ini. Oh, ini begini, did begini, do untuk ini. Setelah tahu teorinya, perbedaannya, cukup sampai situ aja. Tapi perbanyak membaca, ya, mengucapkan, terus merealisasikan situasi yang sebenarnya di keseharian kita ya. Oh, ini kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Oh, kalau begini situasinya bahasa Inggris seperti ini. Nah, itu yang paling penting ya. Tapi mempelajari ini tidak lama sebetulnya, hanya waktu beberapa hari lah untuk benar-benar paham ya. Oke, kalau bertanya, misalkan kamu kemarin kerjain PR gak? Misalkan, did you do your homework? Did you do your homework? Nanti pakai kata kerja lain ya, nggak homework mulu nanti aku itu. Oke, did you do your homework? Kamu ngerjain PR nggak? Ini bisa berarti ya, kalau yang pas itu bisa kemarin ya, bisa kemarin. Ini kelihatan nggak nih? Bisa kemarin, bisa 2 menit lalu, 1 menit lalu ya. Bisa 2 menit lalu, misalkan 2 menit lalu. 2 menit lalu. Bisa juga 100 tahun lalu ya. Tahun lalu maupun 100 tahun lalu. Pokoknya yang berlalu-lalu lah. Bisa juga minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, ini keterangan waktunya aja. Nah, walaupun tidak ada keterangan waktu, misalkan tidak ada 2 menit lalu, tahun lalu, minggu lalu, tapi kalau ada kata did ya, itu artinya sudah lewat, sudah berlalu, begitu aja ya kuncinya.
artinya dia sudah berlalu. Oke, ini did you do your homework? Lalu kalau tanya dia ngerjain PR nggak? Apakah do, apakah does? Enggak, tetap ya. Dia memakai did. Oh, ini terlalu ke bawah ya, nggak kebaca ya. Oke, di sini aja lah. Did she do hers? Did she do her homework? Kalau artinya sama. Ya. Cuman di sini apakah ya maksudnya ya, artinya ya. Dipakai yang warna beda deh. Oke, apakah? Pokoknya di sini apakah? Kalau ini saya mengerjakan PR setiap hari. Jadi setiap hari nggak hari ini aja ya, maksudnya pernah dulu gitu. She did her homework every day. Dia mengerjakan PR setiap hari. Nah, di sini apakah ya? Apakah kebaca nggak di bawahnya? Oke, saya ke atasin aja ya. Nah, di sini apakah di sini ya jadinya? Apakah kamu mengerjakan PR di sini juga sama, artinya apakah dia teman dia ya. Nah, ini bisa berarti apakah kamu sudah kerjain PR? Kamu sudah ngerjain PR belum? Seperti gitu ya bahasa Indonesia kebiasaannya ya. Cuman kita kan jarang memakai kata apakah ya, karena itu kayak terlalu formal banget ya. Kita cuman bilang, kamu sudah kerjain PR? Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa bertanya dengan kata did you do your homework? Kamu udah kerjain PR? Nah, itu bisa berarti udah ya. Oke, kemudian juga did she do her homework? Apakah dia sudah kerjain PR? Misalkan guru nanya ke kamu tuh di kelas, kamu kerjain PR nggak? Guru nanya seperti itu. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? Kata-kata dari ibu atau bapak guru tersebut. Kamu ngerjain PR nggak? Kamu udah kerjain PR belum? Sama ya dengan ini. Did you do your homework? Ya. Did she do her homework? Oke, nah itu perbedaannya antara do dengan did. Jadi do atau does itu untuk saat ini yang bentuk simple ya. Kemudian did untuk yang sudah lewat, sudah berlalu. Pahami dulu ini, kemudian nanti perbanyak praktek dan juga banyak baca, banyak lihat perbedaan, ada ketemu do, ada ketemu does, ada ketemu did. Nanti pasti pahamnya bakal banget ya, paham banget. Jadi perubahannya itu cuma ada di kata kerja atau verb, kemudian kata tanya. Nah, inilah yang disebut tense, waktu. Perubahannya itu disebut conjugation atau konjugasi. Oke, untuk do dengan does, kemudian did, sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi ke part 3 ya, bagian 3. Karena kalau kelamaan nanti bosan gitu. Tapi mudah-mudahan nggak bosan. Okay, see you on the next video.